Oke, sahabat mata laki, balik lagi dengan kita Double B, Bram. Saya Boni. Oke, kita kan kayaknya lagi tamas ya kita hari ini, Ya, Bang. hari ini kita akan menggeruduk satu perhelatan yang gede, Gias 2025. Ya, GIS ini BSD ya. hajatan anak otomotif nih ya. Bagi Anda pencinta otomotif, mungkin ini adalah kesempatan yang langka ya, setahun Betul. sekali untuk melihat koleksi-koleksi terbaru dari Lain-lain perusahaan-perusahaan brand-brand mobil. Nah, sini juga ada juga brand-brand motor juga sebenarnya, dan juga ada karoseri bus dan juga truk, tapi mostly banyak juga mobil ya, dan juga pendukung ya. Kita langsung aja ya. Boleh, kita langsung lihat aja ya. Kita Oke. lihat Daripada satu-satu. penasaran, yuk langsung aja yuk. Lanjut aja kita. Kita ini langsung BYD nih. disambut dengan booth-nya BYD. Ini adalah mobil listrik yang paling revolusioner ya. Sekarang BYD ini sebenarnya dia ada perusahaan leading di bidang EV sih sebenarnya ya. Iya. Nah, sebenarnya yang menarik di BYD kali ini adalah bukan Silion 7-nya. Tapi bukan apa? M6-nya. Tapi ada BYD satu Atto 1. Ini mobil murah meriah, mobil Murah rakyat meriah. ya. Yuk kita lihat yuk. Kita sambil lihat ya. Kita lihat, yuk. Warnanya juga unik-unik ya. Ada banyak warna tuh, ada yang hitam tadi gue lihat, ada bisa ada yang kuning. Nah, ini guys tuh, lihat deh, lihat tuh. Penuh banget yang benar-benar ngelihat mobilnya. Kenapa? Karena harganya sangat murah, guys. Harganya itu di harga 190 di bawah 200 juta lah. Under 200 juta. ya. Untuk mobil listrik termasuk murah banget meriah. tuh. Yuk kita mendekat yuk, kita mendekat yuk. Murah tapi nggak murahan ya. Iya, murah tapi nggak murahan. Habis itu juga Desainnya juga compact ya. compact, benar. Compact ya. Masih desainnya ini masih seperti mobil konvensional ya. Betul. Tidak seperti mobil listrik pada umumnya ya. Ya nggak terlihat lah ya. Orang sekilas kalau BYD dilepas, pikirnya mobil bensin kali. Bensin gitu ya. Tapi yang aku suka nih Bang, dari BYD yang Atto satunya adalah dia nggak kompromi masalah desainnya. Oke. Sebenarnya kalau bisa dibilang ya, so itu sih mereka ini lawan terberatnya LCGC. Oke. Karena harganya hampir sama kayak LCGC. Dan ini lekukan-lekukannya ini benar-benar tajam gitu ya. Iya. Seperti mobil-mobil Sebenarnya mobil compact tapi yang agak sporty gitu loh. ya. Habis itu juga dengan Emang. peleknya juga desainnya juga lumayan oke Emang gitu. BYD saya nggak ada lawan ya. Gimana tuh Bang? Ekspresinya cukup lumayan sih, ya. Sudah tidak seperti mobil listrik ya. Iya. Nih satu lagi guys. Ya. Coba kamera boleh naik ke bawah. Electronic seat Set. dong. Hey, come on man. Yeah. 195 juta udah dapat beginian coy. Habis itu juga di sini juga setirnya juga lihat deh. Hah. Setirnya juga lihat deh. Di sini lo bisa ada comment centernya juga di setirnya. Baik volume maupun selection, dan ya untuk Dengan harga speedometernya mobil 195 di under 200 ini luar saya biasa. rasa sih pasti akan mengguncang Pasaran mobil nih. gokil. Gokil. Dan sebenarnya nggak sempit-sempit banget loh. Gitu loh. Dan ini juga deh, dari belakangnya deh, nih. Di side belakangnya juga, nih ya gue naik ya, di belakang nih ya. Orang Sebesar ini. Bram saja masih lumayan aman lah ya. Masih nyaman. Satu lagi dia airbagnya juga di sini ada ya. Di sini ada airbag juga di sini. Dan untuk seatnya juga lumayan oke. Kayak gitu. Atasnya Legroomnya masih aman. legroomnya aman banget tuh. Ya walaupun seatnya segini ya, karena gue besar. Headroomnya Headroomnya aman. aman ya. Masih ada segini. Oke. Untuk gue yang besar, sekali lagi, quote on quote. Oke, coba kita turun. Dan gue turun sangat mudah sekali. Kayak gitu. Oke, yuk kita ngecek lagi yuk. Ada apa lagi? Ini saking banyaknya peminatnya ya. Karena di BYD ada dua Atto tipe nih. ada dua tipe nih. Ada Dynamic sama premium. Premium. Dynamic itu spek yang tadi 195 juta.
sama premium itu kurang lebih harganya di 235 juta. Dan perbedaannya hanya ada di range ya. Range dan juga airbag. Itu masuknya tetap ada airbag. Cuma kalau tadi yang premium dia 6 airbag. Kalau yang dynamic ini cuma 4. Range-nya juga beda 60-70 kilometeran lah. Kalau yang premium itu 385, kalau yang dynamic cuma 300. Ya. Sama juga electric seatnya cuma ada di premium doang. Yang lainnya sih overall sama. Dari segi warna, dia ada 3 warna, kuning, putih, hijau stabilo ya. Hijau stabilo, putih dan hitam. Betul. Dan di semua tipe ada warnanya. BYD kali ini ngebawa sport car-nya dia, yaitu BYD U9. Mungkin kalau kalian notice live streamingnya Isospeed pas di China, nah inilah mobilnya. Oh ini yang kemarin di Isospeed yang bisa loncat-loncat. Gokil. Tapi belum dijual untuk umum guys. Baru dijual untuk umum guys. Nah, sekarang kita next masuk ke booth-nya Denza. Nah, kalau aku bilang nih Bang, Denza D9 ini nih, itu sebenarnya orang bilang, ada yang bilang ya, mungkin bisa dikoreksi ya, Alphard Killer. Kelebihannya apa ya? Gini, dia full elektrik katanya. Emang bukan karena emang full elektrik ya. Cuman harganya itu kurang lebih murah dibandingkan Alphard Bang. Ini cuma 1 M-an lah gitu. Atau yang kecil masa gitu. Boleh kita kilik-kilik ya? Mungkin kita lihat depan dulu kali ya, lihat depan dulu. Nih. Mungkin abang naik dulu deh Bang. Abang naik dulu. Nah, mungkin kameranya bisa mendekat. Saya lihat tuh. Abang lihat deh Bang, fiturnya. Untuk dia punya screen-nya gede banget. Screen-nya berapa inch nih? Gede banget. Gede banget ya. Untuk ukuran mobil premium sih ini gokil banget sih. Dan juga dia seamless juga. Tuh. Udah soft touch ya. Yoi Bang. Tuh, hampir sama kayak Alphard, cuman dia lebih mewah aja tuh. Ini clean bawahnya. Kayak gitu. Cuman kalau orang naik Alphard bisa belakang Bang. Ada Bang tes belakang Bang. Nah, kayak gitu dong. Nah, coba Abang tes nih duduknya. Belakang harus pasang rem. Tuh. Pasang rem. Nah, tuh. Lihat deh. Wah, kalau naik BYD, naik Denza, D9 harus dicek belakangnya. Lihat deh. Panoramik. Nah, yang unik adalah di sini, dia punya 2 sunroof. Ya. Sebenarnya, di tengah sama di depan. Kayak gitu. Nah, juga sini ada pegangannya juga kan. Ini semua tombolnya turun dan nyaman. Elektrik di sini ya. Ya, nah ini mungkin sudah di sini. Ya kontrolnya juga dari sini digital ya. Layar kayak gitu. Hampir sama kayak BMW seri 7 ya. Seri 7 hampir kayak sama. BMW seri 7 dia. Dan juga guys ada lagi yang menarik di sini kalau kalian lihat, nah, kalian bisa buat kerja, makan atau apa. Ya ada banget di sini kayak gitu. Dan juga di sini ada juga kontrol AC ya. Kontrol AC dan juga ini nggak tahu, nggak ada ya? Nggak ada. Nah, ini juga cup holder seperti biasa. AC belakangnya itu double blower tetap tapi di samping dia. Kayak gitu. Tapi untuk ukuran duduknya gimana Bang? Enak, nyaman. Enak ya? Nyaman. Gila. Nah, satu lagi nih kalian bisa taruh handphone di sini. Tuh. Taruh barang di sini gitu. Dan ini juga katanya sih, ini juga ada Fast charging. fast charging ini. Coba dites tuh. Saya punya handphone belum Oh ya, belum fast charging ya. Tapi ini guys, makanya gue bilang D9 ini Denza datang ke market Indonesia untuk mendisrupsi sebenarnya. Ini udah elektrik ya? Ya udah. Ya looknya juga udah ini ya. Dan guys, lihat kompartemen belakangnya juga luas banget. Nih, kompartemen belakangnya luas banget. Di sini kalau kita lihat, tuh di sini ya mungkin tools-toolsnya dan juga tuh di sini baterainya ada di sini nih, di belakang sini karena ada cetekan di situ. Dan juga ya belakang juga ya sama lah ya, standar pada umumnya ya, mobil family car yang eksklusif seperti itu. Nah ini sebenarnya menjawab sih untuk para pembeli Bang. Jadi yang mungkin ya memang budgetnya masih 1 M ya. Cuman at least dia lebih murah dibandingkan Alphard sebenarnya. Dan fitur yang dikasih sih lumayan oke. Kalau aku lihat. Menurut Abang gimana? Ya untuk ukuran van keluarga ini dengan harga segitu udah mungkin Gak heran ya? Gak heran ya. Mungkin nanti editor bisa taruh kali ya. Katanya sih Bang, hari pertama Gias buka
Denza D9 yang buka SPK 6.000 Bang. 6.000. Itu yang antis kapan unitnya baru dapat tuh? Nggak ngerti dah. Menurut beritanya sih begitu. Nah, kalau Denza sih yang dia turunin cuma Cuman ini D9 doang. aja. Kayak gitu. Sekarang kita lanjut lagi ke Suzuki. Nih ada yang comeback dengan produk terbarunya. Yuk kita lihat yuk. Oke guys, kali ini kita akan mencoba Suzuki ya. masuk di botnya Suzuki. Betul. Di mana kali ini Suzuki Udah bukan Jimny lagi, Tidak main-main ya. Dia untuk bersaing di pasar otomotif Indonesia. Betul. Dia mengeluarkan satu produk yang cukup bersaing mungkin ya, dan cukup mumpuni untuk bersaing di pasar-pasar otomotif. Cukup oke lah, maksudnya Hybrid. untuk kelas-kelas mobil city car, Ya. mereka lumayan oke. Oke, ini ada dia Suzuki Frost. Oke. Nah, kebetulan yang depan kita ini adalah yang SGX Hybrid. Ya. Nah, Suzuki Frost punya 3 tipe ya Bang Punya ya? 3 tipe. Nah, itu yang GL, GX, sama sama SGX. SGX. Cuman yang hybrid cuma ada yang GX sama SGX. Ada 2 tipe yang hybrid ya. Ya. Cuman biasanya yang ada adasnya itu cuma ada di SGX. Dan juga satu lagi, mereka klaim untuk baterainya, hybrid baterainya mereka itu 8 tahun. Ya. Untuk dari segi saya bilang warantinya nih, atau enggak 160.000 kilometer. 160.000 km. 60.000 kilometer. Itu pakai lithium ion. Oke. Kita ke dalam dulu kali ya, kita lihat dulu ya. Yuk. Untuk tampilannya sih city car sporty banget dengan moda-moda kulit jeruk ya kayak begini. Oke, yuk Bang kita lihat dalam Bang. Oke. Saya masuk ke bagian interior. Untuk tipe SGX ini lumayan komplit ya. Posisi diri gimana Bang? Setirnya sih ya. Asik lah ya. Asik ya. Oke. Ya. Nih Benar. roomnya juga luas. Oke. Ya. Dan juga mereka juga punya apa namanya itu pedal shift juga, dan juga Bang ini teleskopik atau enggak Bang? Teleskopik atau enggak? Kayaknya Enggak kayaknya tidak. Oh ya ada. Ada. Oke. Oh tapi nggak teleskop. Oh ya. Oh udah full teleskopik. Dan juga tilt steering. Steering. Yang pastinya mereka juga ada start engine. Start engine. Oke. Ya head unit seperti biasa. Dan juga satu lagi, untuk fitur SGX dia ada head up display-nya di atas speedometer. Itu akan kebuka saat mesin nyala. Kayak gitu. Masih yang Ya, komfortnya. yes. Ini juga ala-ala burgundi merah gitu. Fitur-fiturnya. Overall Dan sih juga ada- dia ada anti slip nih ya. Ya ada slip. Ada anti slip juga Oke, kayak ya. gitu. Dan juga dia ada ini Bang untuk lampu. Lampu ya. Untuk atur ketinggian lampu penerangannya. Kayak gitu. Nah, untuk belakangnya nih guys. Coba Belakangnya sih ukuran saya ya. Ukuran saya nih sekali lagi. Ukuran saya. Oke. Overall masuk sih. masuk, teman. Satu minusnya. Dia boleh cenderung ke bawah begini ya. Ya. Kepala Headroomnya. Headroom cuma segini. Headroomnya untuk ukuran Saya tinggimu berapa sih? 179, 100. ya ketinggian. Kalau untuk standar Indonesia 173, 72 masih Ya. oke lah. Dan juga di sini ada ini guys, ada juga apa namanya itu kisi-kisi AC juga di tengah. Ada juga ada charging port. Ya, seatbelt belakang seperti biasa, udah cukup itu doang. Iya. Range harganya juga nggak begitu jauh ya antara apa GX tadi ya, Nggak. SGX sama GX tadi yang itu ya, yang hybrid tapi yang tanpa ADAS ya. Tanpa ADAS. SGX itu yang full Udah ADAS. full ADAS sama juga dia itu ya memang full option lah gitu. Saya bilang kayak gitu. Ya sebenarnya sih untuk ukuran city car ya. Harga sih 300-an ya tadi ya. Kita lihat. 320-an tadi. Itu pun sebenarnya untuk spek tertinggi ya. SGX hybrid. Jadi lagi kayak gitu. Untuk zaman sekarang ini
memiliki mobil hybrid dengan harga segitu, saya rasa pilihannya cukup Suzuki sih oke. Boleh lah, kalau aku Boleh. bilang boleh lah. Untuk harga segitu boleh lah, tapi memang nggak bisa dipungkirin Suzuki build quality-nya memang dari dulu kita nggak bisa pungkiri. Build quality-nya bagus, tapi harganya memang agak-agak aja emang dia. Lumayan lah gitu. Oke. Cuman oke lah. Nah ini sebenarnya juga di belakang juga ada Vitara. Oh ini Vitara ya? Yes, electric Vitara. Produk dari Suzuki yang baru ya? Suzuki juga Vitara. Tapi ini belum launching ya? Belum. Masih ini ya? Belum. Masih prototype masih ya? baru promosi doang sih Oh, gitu. promosi doang. Dan seperti biasa Suzuki yang di line up yang ada di Gias ada R3-nya, XL7-nya, EPV-nya, Espresso dan juga ya Carry-nya. Ya standar produk Suzuki pada umumnya lah kayak gitu. Tapi Jimny nggak dihadirin ya sini ya? Gua nggak ada ngeliat sih Bang Jimny dari tadi sih Bang. Lebih banyak kan Fronx tuh. Ya, karena memang mereka lagi Ngejar Fronx. jam Fronx ya. Karena ya Jimny sudah selesai lah eranya. Gitu. Oh ada satu Jimny. Ada satu ya? Ada Oke, satu oke, Jimny, oke. ada satu Jimny. Sama Espresso ada Espresso juga. Espresso. Nah, inilah maksud aku akhirnya tapi yang nggak ada kayak Baleno ya, Baleno kayak ada diskontingnya atau apa Nggak, aku nggak Baleno ngerti udah deh. discontinue. Kayak gantinya Fronx ya. Iya, Fronx. Oke. Nih, MPV, the legend of Suzuki. Sebenarnya gue salut sih sama Suzuki sih, dia masih ngeluarin ini mobil sih. Oke, sekarang kita akan jadi Daihatsu, tapi partner gue ngilang tiba-tiba. Mungkin doi lapar kali ya. Nah, kita lanjut aja lah. Nah, sekarang kita di Daihatsu. Yang spesial kali ini adalah gue pengen nge-review project kolaborasi Mr. Sekut atau enggak AKA Pergi Jauh Gofar Hilman. Yes, kali ini ada Grand Max dengan konsep Grand Max Tough Guy. Lihat deh, muter depan ya. Kayak kameranya bisa muter depan. Mungkin kenapa namanya Tough Guy ya? Mungkin kenapa namanya Tough Guy? Karena gue melihat satu, grill dari lampu sampai grill ini mengingatkan gue sama Daihatsu Tough pada eranya dulu. Oke, mungkin asumsi gue namanya Grand Max Tough Guy. Kenapa? Karena benar-benar persis banget. Grill depannya kayak mobil Daihatsu Tough zaman dulu. Oke, oke dari samping ya. Dari samping yang gue bisa lihat adalah ada sedikit perubahan drastis ya di bagian depannya. Oke, tapi bagian belakangnya kalau gue sih hampir sama ya. Tidak ada perubahan dari Grand Max ini, cuman di sini depannya kelihatan banget drastis perubahannya kayak gitu. Dan juga dia menggunakan velg dari Turbo Bastard, kembali lagi dari Mr. Pergi Jauh. Oke, ini mobil bisa dibuka nggak ya? Oke, nah dalamnya dia pakai warna hijau ya, kayak hijau-hijau army gitu, dengan transmisi manual. Dalam nggak terlalu banyak dimodif ya, masuknya ada dari segi jok dan juga audionya single din ya standar lah ya, cuma dari segi jok trimmingnya aja yang sedikit berubah kayak gitu. Dan juga mode spionnya. Oke, dengan pasang roof rack juga di atas. Oke, ya, belakangnya lihat tuh. Nah di sini dia model add-on ini. Dia pakai kayak ala mobil off-road ya, dengan roda di belakang, roda cadangannya. Dibikin manting lagi di sini. Nah, satu lagi guys. Ya, ini mengingatkan lagi kepada Tough. Tough zaman dulu. Nih, ada seperti ininya. Belakangnya ya seperti biasa, nggak bisa dibuka kayaknya. Kayak gitu. Jadi ya asumsi gue kenapa namanya Daihatsu dengan konsep Tough Guy, karena hampir kebanyakan mirip dengan Daihatsu Tough. Nah, sekarang kita ada satu konsep Daihatsu lagi nih. Nih, Grand Max satu lagi. Nih, kita lihat nih. Yes, ini juga kolaborasi bersama band The Massive. Yes. Nah, cenderung dia menggunakan kalau ada depan ya. Kalau ada depan nih. Depan dulu.
Dia menggunakan desain body ya GH style lah ya, kalau gua kurang lebih bisa salah ya. Tapi dengan tambahan ornamen shine light, lampu bulat begini. Jadi manis sih mobilnya. Kayak gitu. Retro manis banget mobilnya. Yuk kita ke samping. Seperti biasa, velg menggunakan turbo bastard dari Mr. Pergi Jauh atau Mr. Gofar. Tidak ada berubah jauh tampilan sampingnya. Oke, ini kunci ya. Oh, ini kunci guys. Tapi kalau dari kaca di dalam sama seperti yang Tough Guy tadi, tidak ada perubahan jauh untuk interiornya, hanya pada trimming di jok dan door panel aja. Kayak gitu. Spion juga bisa dibilang oke lah ya. Tidak ada perubahan yang drastis sih. Jadi ini adalah project sebenarnya Gofar Hilman, Daihatsu dan juga dengan The Massive kayak gitu. Oke, ada satu lagi nih hasil buat tangannya Gofar. Bukan Grand Max lagi tapi ada namanya Daihatsu Aria. Yuk, kita lihat yuk. Nah ini guys, mungkin dari sini kali ya. Tuh, dia menggunakan velg. Ya bisa dibilang juga sama turbo bastard juga. Memang besutannya velg Gofar Hilman. Ceper lumayan ceper sih kayak gini. Tapi gue nggak tahu ya, apakah ada airsas atau enggak ya? Coba kita lihat. Ada airsas. Oke, dia menggunakan airsas juga. Karena gue agak curiga kalau nggak pakai airsas kayak ceper banget gitu kan. Dia menggunakan airsas dengan konsep retro future gitu. Kenapa retro future? Kenapa dia menggunakan warna-warna retro tapi ada juga fitur-fitur yang modern juga seperti itu. Nah kalau lihat dari dalamnya di sini hampir sama ya, mungkin dia lebih fokus kepada si eksteriornya, tapi dalamnya tidak terlalu banyak dirubah ya. Dia hanya menggunakan joknya di retrim ulang kalau gue lihat, dan udah that's it. Dia hanya menggunakan pengecetan, velg, tadi ada airsas dan lain-lainnya. Nah juga dari segi depannya imut lucu, lihat deh, lampu bulat apa segala macam, tone colornya oke sih. Itu sih yang bikin menarik di booth Daihatsu kali ini. Habis itu juga sebenarnya ya, nah satu lagi, kalian juga bisa juga ngelihat Daihatsu Grand Max kita, mata laki punya ada di link ini nih. Itu kan, ntar lihat aja. Itu juga kayak terinspirasi dari Gofar juga sebenarnya. Oke, so jangan meremehkan Grand Max man. Kalau sekali dimodif keren banget. Oke, kita langsung lanjut ke MG yuk. Ada satu mobil pengen gue tunjukin. Let's go. Sekarang kita lagi ada di MG. Nah, dari sini yuk. Kali ini gue pengen nge-review. Sebenarnya mungkin MG udah banyak lah ya line apa ya. Cuman yang menurut gue yang agak keren tuh adalah MG Cyberster. Saya bilang mobil sportnya MG. Saya kasarnya kayak gitu. Kalau gue bisa bilang sih desainnya keren banget sih. Dari segi depannya. Kita pernah nge-review ini pas di IMX. Kok IMX sih? Di IMS, sorry. Waktu itu mereka ada kalau nggak salah. Tapi gue nggak bisa dapat full detail reviewnya karena waktu itu agak di atas posisinya. Nah, mumpung sekarang posisinya gampang banget di reachable, gue pengen lihat sih dari model desainnya. Nah, sebenarnya bisa dibilang digadang-gadang MG Sport ini ya ada yang bilang bisa digadang-gadang kompetitornya Z4, tapi gue nggak bisa ngeklaim itu. Coba kita lihat ke dalamnya yuk. Dia itu slick ya, memang benar-benar sporty banget, aerodinamis, oke. Dan juga dia menggunakan velg dengan ring 20 ya. Untuk itunya, untuk velgnya, dan juga untuk atasnya dia kayak model soft top. Dan juga satu, seperti biasa desainnya tuh driver oriented banget ya. Oke, kita lihat dari samping, dari sini. Nah, kita lihat dari jauh aja ya. Panelnya itu sebenarnya kayak aku bilang dulu, modelnya dia kayak E36. Kenapa modelnya kayak 36, E36, E30? Atau kayak mungkin kayak Toyota Supra ya. Dia itu driver oriented. Nah, sih, terbuka tuh. Dia modelnya soft top, hampir sama kayak Z4. Ya bisa dikatakan ini bisa dibilang kompetitornya Z4 lah. Beberapa artikel mengatakan seperti itu. Dan ini kalau nggak salah horsepower sekitar 500-an. Dan satu lagi guys, ini full electric. Harganya kisaran di 1 miliar atau 1,7 miliaran ini. Tapi dengan tenaga 500-an horsepower, cukup kencang untuk ini elektrik mobilnya. Colornya itu sangat nominal sekali ya. Namanya gini, hitam dengan merah.
sebenarnya bukan two tone, dia full merah, tapi aksen hitamnya membuat ini jadi mahal. Jadi kayak signature colornya MG untuk yang Cyberster inilah. Kayak gitu. Dengan satu lagi, dia juga di tengahnya itu full digital, touchscreen dan lain-lainnya. Dan juga dari panelnya modelnya tiga begini, kayak gitu. Terus itu aja sih yang gue bisa lihat dari MG Cyberster ini. Kalau dibilang keren, keren banget. Untuk mobil elektrik ya sport car. Yuk kita cek yuk ke booth selanjutnya. Yuk. Oke, sekarang kita udah di Nusantara Hall. Nah, ada satu brand yang menurut gua comeback lagi ke Indonesia, yaitu Ford. Nah, yang menandakan ke Indonesia adalah RMA ya sekarang ya. Nah, kalau lihat sebelah kiri kita nih, yes, ada Ford Raptor sekarang. Kemarin kita udah pernah review kan Ford Raptor yang versi dieselnya. Nah, sekarang ini yang ada di sini adalah versi yang bensinnya, yaitu yang 3000 cc dan juga V6 dia. Yang mata laki kemarin review adalah yang versi dieselnya. Kalau kalian mau lihat video review lengkapnya, bisa cek di atas ini. Oke, nah kali ini di Gias kali ini Ford membawa line up yaitu Ford Everest. Ford Everest juga ada, Ford Ranger Raptor yang 3000 V6-nya sebagai display unitnya. Yaitu bensin ya, gitu. Jadi ada bensin, ada diesel, ada dua gitu. Ada juga ada Everest-nya juga, ada juga Ford Mustang-nya juga kayak gitu. Coba kita lihat ke ujung ya. Kita lihat ke ujung. Oke, dan juga Ford Raptor juga membawa versi line up modifikasinya juga. Saya lihat di sini Ford Raptor-nya menggunakan, wow, ada awningnya juga, ada tentnya juga untuk camping biasanya, untuk off-road, dan juga ada cover base-nya di bagian belakangnya. Nah, bisa dilihat Raptor juga sebenarnya dengan Ford mengukuhkan diri lagi bahwa mereka akan kembali ke Indonesia. Yaitu kalau aku tidak salah yang membawa ke Indonesia kali ini Ford adalah RMA. So, ini aja sih di Nusantara Hall yang menurut gue menarik untuk gue review. So, mungkin kita cek next hall ada apa lagi ya, atau next booth-nya. Yuk, ikut gue. Oke, sekarang kita udah mampir di brand terbaru yang ada di Indonesia, yaitu Xpeng. Yes, ini adalah bisa dibilang debut pertamanya dia di Indonesia ya, di Gias pertama kali. Nah, ini yang menarik. Yang pengen gue review tuh ini nih. Karena ini benar-benar dibuatnya assemblingnya semua di Indonesia untuk kelas ini. Dan juga ini harganya kurang lebih 1M ya, kalau nggak salah. Dan digadang-gadang menjadi kompetitornya Denza D9 kayak gitu. Dari segi bodinya memang bisa dibilang family car tapi yang luxury punya ya, kayak gitu. Mungkin kita lihat ke dalamnya juga ya. Kayak. Oke, di sini dia menggunakan ban yang dibalut dengan Michelin tapi dengan menggunakan ring 20. Oke. Dan juga lihat di sini dia modelnya seamless tertutup ya. Kalau dibuka baru dibuka begini. Dan juga dia full elektrik sekali lagi. Oke, dan di sini kita lihat modelnya tajam ke belakang. Tapi untuk ukuran mobil keluarga sih lumayan cukup gede, atau mungkin ini bisa dikebelakangin lagi kayak gitu. Dan juga satu lagi guys, di sini, yaitu ada tombol di sini. Nih kalian lihat deh. Tuh, dia untuk naikin ininya ada buttonnya juga kayak gitu di belakang sini. Dan juga power socket supply-nya ada di sini untuk pengisian daya chargernya. Dan juga ada electric door untuk close-nya. Kita depan yuk, Kita pengen lihat depannya. Nih guys, dia menggunakan electric seat juga ya. Tuh, bisa mundur, oke. Nah, coba duduk di sini. Oke. Di sini dia ada 2 wireless charging ya. Dan juga untuk spionnya dia ada pakai kamera di sini. I don't know ya, mungkin ya ini bawaannya. Udah kamera dan juga dia ada sunroof juga di sini, dan belakang juga ada. Kecil speedometernya, tapi layar tengahnya gede. Nah, kita bisa lihat di sini adalah dia di full control
dari sini. Baik itu musik, AC dan lain-lainnya, semua ada di layar ini seperti itu. Dan juga setirnya unik nih, lihat deh. Berbentuk oval kayak bentuk piring guys. Tuh, dia ada ups and downs-nya, klaksonnya seperti ini. Dan juga, nah, di sini juga simpel ya bahannya. Menggunakan beberapa sweat dan juga kulit gitu. Dan ya seperti itulah bagian depannya. Coba kita lihat paling penting bang, karena mobil ini kan mobil family ya. Otomatis fiturnya kan paling banyak di belakang kayak gitu. Nah itu lagi transmisinya ada di sebelah kanan sini. Nih, oke. Ya dia sama kayak Mercy ya, ada di samping. Cuma bedanya kalau Mercy di kiri kan, ini di kanan. Kayak gitu. Coba kita lihat di situ gitu. Oh iya, atau lagi. Ini ada kamera juga di sini. Oke, yuk kita lihat sini. Nah, sekarang kita di bagian samping. Cara bukanya gampang. Ya pencet aja. Dia akan terbuka. Oke. Nah, kita coba mundurin ya. Sampai belakang mana. Oke, di sini juga ada setup kursinya ya. Saya bisa lihat dia sampai mundurnya segimana. Oke, sampai segini doang. Kita coba naik ya. Oke, yuk kita naik. Untuk ukuran gua enak banget sih, pas. Jadi gua bisa atur semuanya di sini. Di sini ada console box-nya, cup holder, ada TV, dan juga tuh lagi, juga tempat gua mau makan atau apa segala macam. Kalau gua mau ini, gua tinggal di samping kanan sini, majuin, mundurin. Itu tes ya. Saya enak apa nih barangnya? Wih, asik banget ya. Di sini juga ada kontrol AC juga. Untuk di bagian tengahnya juga. Kemudian di sini dia TV-nya ada nih. Dia bisa nutup nanti sendiri. Ini bisa dibuka kacanya, tapi dia pakai button gitu. Dan juga di sini ada buat ada heater sini juga nih kalau nggak salah. Ada beberapa tombol. Oh, massage. Ada massage-nya, bro. Untuk 1M menurut gua is quite a good deal ya menurut gua. Untuk pendatang baru sih menurut gua cukup lumayan diperhitungkan ya. So kayak gitu aja gue cukup happy sih untuk review si Xpeng ini sih. Menurut gue patut diperhitungkan ya. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi deh. Keren nih mobil. So, apa lagi ya kita review ya. Ikut aja deh. Yuk. Nah sekarang juga kita lihat Aletra juga yang pendatang baru di Gias juga. Tahun lalu kalau nggak salah belum ada mereka, di IMS kemarin belum ada, sekarang mereka sudah ada. Fun fact, setelah gue R&D informasi dan menanyakan beberapa hal, Aletra ini adalah sebenarnya brand Indonesia, tapi beberapa sasisnya dia mungkin joint venture atau kolaborasi dengan Geely dari China. Gitu, tapi dia aslinya dia brand Indonesia. Jadi bisa dibilang mobil listrik pertama dari Indonesia kali ya. Halo Kak, aku mau nanya sebentar ya. Aku dari Media Mata Laki kebetulan. Oke, dengan Kak siapa, sorry? Angel. Oke, dengan Kak Angel. Oke, Kak Angel. Aku kan baru pertama kali nih lihat brand Aletra. Kan bisa dibilang dia juga sama kayak Xpeng ya, brand baru ya. Kalau aku boleh tahu ini L8 ini dia produk apa sih Kak? Kalau aku boleh jelasin untuk yang Aletra yang di belakang kita ini. Ini produk EV. Oh, EV. All EV. Dia itu apa? Berapa seater dan juga Kita ada dua pilihan. Jadi untuk EV Aletra L8 kita ada dua pilihan, yaitu ada yang captain seat, 7 seater, sama yang 8 seater. Oke. Berarti ini full listrik kan ya? Range-nya berapa? Range di 540 km. 540 km. Jadi kalau misalnya kakaknya mau ke Jogja, itu sekali ngecas aja. Sekali ngecas saja ya? Oke. Yang paling penting Kak, harganya berapa sih mulainya? Kita untuk harga untuk OTR-nya, kita di 488. 488 juta. Oke. Tapi untuk spesial Gias, kita ada spesial harga jadi 468. 468 juta. Lumayan tuh diskonnya guys, segala macam. Barangnya tapi ini inden atau ready stock atau gimana Kak? Kita ready stock. Ready stock ya? Jadi kalau misalnya kakaknya mau SPK sekarang di Gias, itu selesai Gias 2-3 minggu itu kita langsung kirim barang. Oh, untuk waranti dan lain-lain gimana tuh Kak? Untuk waranti kita di waranti baterai kita di 8 tahun atau 500.000 km. Oke. Dan untuk waranti kita itu nggak mengikat, jadi
nggak ada syarat dan ketentuan. Kakak Oke. mau pindah tangan untuk tangan ke satu, tangan kedua, waranti kita tetap jalan. Oh oke, baik. Tapi itu kan baterai ya? Dari segi Baterai. mobilnya? Dari segi mobilnya kita ada waranti vehicle juga selama 6 tahun atau 150.000 kilometer. Oke. Terus kakaknya kalau misalnya SPK di Gias, kakak dapat 1 year road assistance. Oke. Yaitu kakak nanti dikasih towing kalau nanti kakak ada masalah di jalan. Oke. Itu kakak boleh telepon call center kita kasih towing. Oke. Dan kita bawa ke bengkel rekanan kita yang terdekat. Setahun ya kalau SPK di Setahun. Gias ya? Lumayan Oke. kakak. Kakak boleh hemat udah berapa juta tuh kalau setahun? Ya sekali towing aja 600 ribuan lah ya, kalau dikali Jakarta aja. doang. Ya, Kayak dikali gitu, aja. oke. Showroomnya dari mana sih Kak? Kita untuk showroom saat ini kita ada di Puri, di di Pluit, Fluid, di Dewi Sartika Kemang. Dewi Sartika Kemang. Cawang. Cawang. Nah, di Kemang juga ada kita. Di Kemang juga ada. Di Bandung, di Bali juga sudah ada. Oh Bandung Bali juga ada ya? Balikpapan dan Banjarmasin. Oke. Next kita akan buka di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Oh berarti udah mulai lumayan lah untuk Iya. punya showroom dan bisa dibilang servisnya juga pasti ada dong ya tempat Betul. servisnya. Ya. Oke kalau gitu. Kak thank you so much atas waktunya. Terima kasih juga. Oke. Oke guys, kita udah review itu. Kita mau review apa lagi sih? Yuk kita lihat lagi ya. Thank you Kak. Nah, kalau ke VW kayaknya kurang lengkap kalau belum review si ID Bus ini. Sebenarnya kalau kita lihat ID Bus kali ini sama ya desainnya kurang lebih ya, sama dengan tahun lalu punya ya. Ada two tone colornya juga, ya kan? Dengan beberapa warna-warna funky juga. Tapi yang gue dapat risetnya adalah tahun ini ada yang berbeda sedikit. Yuk kita lihat ya. Sorry. Nah mungkin kita ada yang ini kali ya, salonnya lagi penuh. Nih. Ini hampir sama ya dengan yang tahun lalu punya. Kayak gitu. Cuma bedanya adalah di fitur kursi depan. Kursi depan dia bisa putar. Dari depan juga tidak jauh berbeda sih daripada fitur-fitur ID Bus yang tahun lalu. Yang menarik menurut gue yang tadi yang masalah kursi itu. Coba gue pengen nanya-nanya sih sama masalah kursi itu gimana. Kayak gitu, bentar ya. Halo Mas, boleh nanya dikit? Boleh. Dengan Mas siapa, sorry? Mas Gozi. Oke, Mas Gozi boleh pegang dulu. Mas Gozi, ini kan ID Bus ya? Iya, oke. Oke, tahun lalu kan mungkin nggak ada perbedaan yang signifikan kali ya? Iya. Cuman katanya nih, yang tahun ini bangku depannya bisa ada fitur muter baliknya ya? Iya, tahun ini kita di Gias kita tampil nasional, jadi untuk posisi depan bisa diputar. Cuma Ah. untuk sebelah kuning ini. Oke. Orang yang udah beli ID Bus tahun lalu, misalkan, aduh kok yang gue nggak dapet fitur ini nih tahun lalu nih. Cara dia upgrade bisa nggak kira-kira? Sejauh ini kita belum ada informasi resmi apakah bisa nanti untuk dimodifikasi ya untuk penambahannya. Cuma nanti kemungkinan besar bisa jadi ada gitu. Soalnya mungkin perbedaannya kan untuk standarnya kita di harga 1.455 juta. Oke. Kan kalau yang additional kursi bisa diputer itu Iya. di 1.550. 1.550 juta. 1.550 juta. Jadi bedanya sekitar 55 juta lah, bangku puter sama yang enggak. Sama yang enggak gitu, oke. Mas, kalau mau orang mau ngambil ini, VW dari mana sih Mas? Kita untuk dealer ada di Pantai Indah Kapuk, Pik. Itu yang paling besar dan pertama di Indo, jelas. Oke. Kita juga di cabang Kemayoran, di BSD, Puri, dan di MT Haryono. Itu di Jabodetabek. MT Haryono di Cawang ya. Cuma kalau untuk di luar Jabodetabek kita ada di Bandung, Jogja, Surabaya, dan Medan. Oke, so tenang guys, kalau beli VW jaringan servis dan juga showroomnya juga udah sangat luas. Karena juga ada brand lama juga kan, dan juga brand besar. Oke Mas Gazi, thank you so much atas Siap. waktunya. Siap. Oke. Mana aja? Aduh. Apa yang kemana? Gua test drive, kalap gua. Habis banyak banget mobil yang mau dicobain. Aduh, Gila. semuanya pada gokil-gokil. Aduh, model Itulah, listriknya. gue udah bilang kan. SPK? Hampir. Gue melihat Gias kali ini memang banyak banget fitur-fitur yang menarik ya. Iya. Dari brand-brand
dari Tiongkok juga, dan juga brand-brand Jepang juga, dan juga brand-brand Eropa. Sebenarnya kalau bisa dibilang di sini juga mereka mengeluarkan gimana caranya harga murah tapi fiturnya juga lumayan oke ya. Soalnya mobil-mobil Eropa sendiri tuh lagi banyak keluarin mobil listrik juga kayak itu Volvo tadi ya? Volvo, BMW sih, BMW juga BMW, ya. gokil. Ada X1 tadi juga ada. N60. N60. Tadi ada N60 di mobil listrik. Cakep. Oke guys, itu aja untuk Gias tahun ini ya. Semoga Gias tahun depan acara lebih gokil lagi dan kita bisa review lebih gokil lagi. Oke. So itu aja dengan gue Bram, Dan saya Boni. Double B signing out, Mata Lelaki, Ilasta Ilasta Magazine.